Syalalala, la 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 la, la 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 la. Walah. Entahlah. Hari ini kita memainkan sebuah game Opus Star Echoes of Star Song. Gamenya bagus menurut gua. Apa yang bisa kita ambil ada banyak sebenarnya. Storynya menarik, dimana ada Lumen, ada Hun. Lumen adalah seperti sebuah fireflies atau Hun yang menyatukan dunia dua dimensi, dunia antar waktu, ruang dan waktu. So it's like something in, more likely seperti sesuatu yang menyatukan antara Eda dan Jun, dan juga ada Remy di sana. Yang paling gue suka adalah endingnya, dimana Eda itu mengorbankan dirinya sendiri agar dia itu bisa mencapai Phoenix atau Project Banshee, atau katakanlah sebuah meteor. Dan di sana ternyata Eda ketemu sama Red Witch, gue nggak tahu namanya, pokoknya itu dia. Dimana Red Witch itu selalu bilang kepada Eda bahwa lu harus menjadi diri lu sendiri tanpa tanpa menjadi diriku sebagai Red Witch, atau menjadi orang lain, atau mengikuti dan menyerupai orang lain gitu. Dalam artian sifat lu harusnya menjadi diri lu sendiri gitu kan. Dan yang menarik di sini, Eda sepanjang permainan gue melihat bahwa dia itu memang diceritakan di dalam story-nya atau di dalam dialog cutscene-nya itu dia memang rada ragu, cuman tidak sampai segitunya, bukan yang seperti itu, bukan yang sangat down banget. Jadi kayak dia masih bisa menjaga dirinya, menjaga teman-temannya untuk tetap tetap oke gitu kan. Yang paling kurang masuk dari sini adalah Eda menjadi dirinya sendiri. Apa maksud dari menjadi dirinya sendiri gitu kan? Sementara itu dia mencari Red Witch atau ibu angkatnya yang menyelamatkan dia dari tower, dari di abandon, apa ya bahasanya, ditinggalkan gitu men. Oke, itu salah satunya. Eda itu bagus, karakternya lebih terkesan baik hati. Yes, dia itu unspoken love, dan memang ceritanya yang menarik adalah ketika Jun dan Eda itu berpisah satu dengan lainnya. Jun ini setelah 66 tahun dia masih mencari komet itu dan berhasil menemukan kometnya. Apa yang terjadi? Dia berhasil masuk ke Phoenix, dan di sana dia melihat sebuah field, sebuah tanaman bunga yang Eda itu ingin kasih lihat kepada Jun, tetapi tidak sampai karena Eda sudah mati duluan gitu loh. Sedih kan? Eda sudah mati duluan, sedangkan Jun 66 tahun kemudian masih tidak bisa move on. Holy shit. You should actually move on. It's like really it's take like 66 years, 66 tahun lu gak bisa move on sama sekali. Remy aja udah nikah sama Banzel. Sialan kan? Sama Banzel. Dari storynya aja, Remy tuh dengan pesan-pesannya, ya pesan yang di dalam message gitu, emailnya dengan Banzel, yang padahal mereka berdua terlihat musuh-musuhan kayak gak jelas, dan akhirnya si Remy bareng sama Banzel. Holy shit, come on people, make it real. Dan gue nggak tahu lagi, dan kita nggak tahu ceritanya sih, kelanjutan dari ceritanya Jun setelah kejadian Eda itu mengorbankan dirinya sendiri. Well, that's something it's impossible. Kita nggak tahu apapun. Yang tahu 66 tahun kemudian si Jun ini masih nggak bisa move on. Fuck it man. It's like 66 years. Learn to move on. Life is short. Really, like really short. You do not have to. You know what you do there, waktu yang kamu miliki di sana itu emang penting, tapi
kehidupan lu ke depannya itu jauh lebih penting kan gitu men. Lu tidak perlu lu tidak perlu untuk stay stuck di dalam satu posisi di mana hal itu menyakiti diri lu sendiri gitu kan. Sampai to the point di mana lu rela bahkan 66 tahun kemudian untuk mencari Comet Phoenix itu dan hanya untuk menemukan dalam real life, dalam kehidupan nyata. Hal itu mungkin bisa terjadi tapi sangat minim sekali. Hampir impossible. You know what? Sekarang lu punya pacar dan kemudian 2 bulan kemudian lu putus. Oke, 2 bulan setelah lu punya pacar dan kemudian waktu lu selama 2 bulan itu ya, lu gak bisa move on selama 66 tahun. Holy shit. Oke lah, baiklah. Kalau misalkan ini, Enda ini mungkin bersama Jun 1 tahun, oke, 1, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Tapi menurut ceritanya nggak sampai banyak banget, jadi kayak mungkin sekitar 5 tahun, nggak nyampe deh. 2 tahun juga udah maksimal men. Berarti itu sekitar 1 tahun. Jadi 1 tahun setelahnya mereka berhasil dan ini tahun kedua mereka di dock itu men. Ini belum lama banget, cuman baru sebentar doang. And yes, mereka menemukan black hole, di mana black hole itu mereka mencari Phoenix, dan ternyata itu ada fake, ada yang palsu, di mana mereka berhasil keluar, tapi di saat mereka sedang ingin kembali ke markas terjadi sebuah crash. Pesawatnya crash. Eda akhirnya memilih untuk menuju Phoenix karena itu yang paling terdekat. Tetapi kembali lagi, karena pesawatnya rusak, dia harus mikir gimana caranya, like how bagaimana caranya untuk bisa tetap bertahan, tetapi tidak bisa, impossible untuk tetap bertahan. Akhirnya apa yang terjadi men? Akhirnya ini bagian sedihnya, Jun dikasih tahu Eda untuk masuk ke dalam pod, sebuah ruangan untuk menyelamatkan diri, dan disitulah Eda mengeluarkan Jun dan Remy keluar dari pesawat, pisah dari pesawat luar angkasa. Ini luar angkasa misal, bukan pesawat jet whatsoever. Dan disinilah yang paling menarik menurut gue. Itu karena beberapa tumpukan memori sebelumnya, kayak tumpukan cerita-cerita sebelumnya. Apakah ide ini bagus? Apa ya men? Menarik sih ya, mungkin. Kalau menarik mungkin sih menarik ya men. Tapi apakah dia itu benar-benar dalam artian powerful? Not really. Ini itu biasa aja sih ceritanya. Maksudnya ceritanya apakah ceritanya itu powerful? Sebenarnya enggak men. Biasa aja sih untuk cerita seperti ini. Dan yes, sayangnya seperti 2 game sebelumnya, Opus The Day We Found Earth dan Opus Rocket of Whisper, dan di sini Opus Echoes of Starsong, tiga-tiganya bittersweet ending. Dan come on man, come on. The Day We Found Earth menarik, dimana Opus itu tetap berhasil menemukan bumi, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada manusia yang hidup. How? It's like, bagian sedihnya adalah tidak ada manusia yang hidup. Kemudian di Rocket of Whisper mereka berdua berhasil membuat roket dan meluncurkan roket keluar angkasa. Apa yang terjadi? Mereka berdua tidak ikut menunggangi roket, tetapi memang roketnya berhasil. Cuma itu doang. Why? What is the point? What's the point gitu kan? Kemudian apa yang terakhir? Rocket Echoes of Starsong. Si Eda mencari mentornya atau ibunya yang sekarang ibu angkat ibunya, dan kemudian berhasil ke sana. That's work anyway. Dan itu bagian sedihnya di situ doang. Dimana 66 tahun kemudian si Jun ternyata dengan Eda mereka terhubung tidak secara fisik, hanya secara simbolisme, bahwa Jun dengan lumennya, Eda dengan lumen di masa lalu, dan dia mengenal bahwa
mengenang di masa-masa lalu Eda gitu kan. Seperti itu babak kompleks. Cerita mereka berdua itu seperti sebuah destiny tapi tidak bisa bersatu gitu kan. Akhirnya Jun, you know, menelusuri tempat itu dan dia melihat bahwa kapalnya Eda di situ sudah dipenuhi dengan bunga, banyak banget bunga. Di sana itu ada halaman bunga, you know, yang luas banget, field of flower gitu men. Mereka berhasil menemukan Project Banshee atau Phoenix di mana itu ternyata Eda sudah mati 66 tahun yang lalu. Dan kenapa Jun masih ingat-ingat itu? Well, anyway, it's like time is sometimes froze you in memory, you know. Terkadang waktu membekukan dirimu di dalam sebuah nostalgia dan I think it actually work. Yes, gue bisa memahami hal itu. Dan yang kedua adalah game Demon's Root. Ini adalah game ecchi, game dari Kagura Games. Ya, well ini adalah game dengan tema maturity yang lumayan gak begitu banyak banget sih, tapi bagusnya karakter dari setiap masing-masing apa ya setiap masing-masing karakter personality gitu kan di dalam game Demon Roots ini bagus, benar-benar menarik kalau misalkan kita mau dilihat sejauh mana. Yang lebih keren lagi adalah ketika pada akhirnya Legend ya si Death Polka dan Lily Killer. Yang gue gak suka adalah Lily Killer dan Death Polka dulunya 800 tahun yang lalu adalah seorang sahabat gitu kan. Yang gue yang gak suka di situ doang, karena it doesn't make sense. Dan ngapain lu harus make sense something like that gitu loh men. It's like sudah basi banget anjir. Trop-trop seperti ini sudah sangat you know like nggak begitu menyentuh banget sih. Ini yang paling menyentuh ketika Eda kecil dan ternyata ada si ini men. Oh, you know what? Death Polka yang masih dalam bentuk biji gitu men. Ini game Demon Roots. Di sana ternyata mereka berdua bertemu, ada sebuah you know what? Ada White Phantom atau dinamakan White Grave di endingnya yang sebenarnya nggak begitu wow amat, nggak begitu surprise amat, di mana endingnya si Death Polka. Well, ada hal yang paling gue benci juga di sini, yaitu ketika Death Polka itu menyerah begitu saja dengan alasan you know what, kalau misalkan hanya dengan mengorbankan dirinya dia bisa menciptakan dunia di mana slavery is free gitu kan, perbudakan itu sudah lepas, ya dia menyerahkan dirinya. Well, itu untuk sebagian story bagus, tapi dengan karakternya sebelumnya yang dia itu kayak fighting for anything gitu kan, tidak ingin menyerah dan kemudian tiba-tiba menyerah, it's like kind of sudden cheating. Itu seperti curang banget dalam story menurut gue men. Ya apakah ini bagian dari karakter perkembangan karakternya Death Polka? Bisa jadi, tapi masih kayak kurang lah, masih kayak kurang banget. Yang kemudian ketika Death Polka itu ingin dinikahi oleh si The Emperor ya, teman-temannya kembali bersatu dan menggagalkan weddingnya Death Polka. Dan kemudian Death Polka akhirnya sadar kembali, holy shit again. Oke lah, tapi yang gue suka ketika Death Polka mengalahkan Emperor dan semua slavery sudah sepertinya terbebaskan, tetapi para manusia itu masih membenci demon dan kemudian terjadi perang besar. Setelah itu nggak lama, tempat tinggalnya Death Polka aja diserang oleh you know what, manusia yang dulu itu dia itu anaknya dari Komandan Bohelos yang menjadi temannya Death Polka di sepanjang permainan di tengah sampai akhir. Yes, kita itu adalah anak manusia. Boelos, Komandan Boelos meninggal ketika dia mengalahkan Kuden bersama dengan si mata satu, gue lupa namanya apa itu men, Demius, entahlah. Anyway, ketika
Death Polka berhasil mengalahkan Emperor dan seakan-akan dan semua slave semua slave itu sudah berhasil dibebaskan. Yang terjadi adalah si manusia ini memberontak dan bahkan berhasil melukai Death Polka hingga dia itu kayak misalkan menjadi buta dan tuli gitu dengan serangan magicnya. Tapi Death Polka berhasil menyadarkan si om manusia ini dan mengalahkannya. Dan setelah dia baru saja berhasil mengalahkan si Emperor, Death Polka luka parah dan dia itu kayak menjadi resting. The legend is resting ya. Sang legend itu beristirahat di mana Death Polka akhirnya menjadi kristal dan menyembuhkan dirinya bersama Lily Killer. Itu karena kekuatan dari Lily Killer yang time skip 500 tahun ke depan. Dan setelah 500 tahun ke depan akhirnya Death Polka sadar, kristalnya pecah, dia sudah pulih, bisa melihat lagi. Dia melihat ternyata semua temannya sudah mati 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu temannya sudah mati, people. Yang sekarang ada adalah teman-teman descendant, keturunan dari teman-temannya yang dulu gitu men. Yang sekarang mereka menemani Death Polka, di mana di sini perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun dulu manusia dan demon itu bertarung, tapi karena pengaruh teman-temannya ya akhirnya semuanya berhasil gitu men. Semuanya berhasil gitu men. Manusia sekarang bisa hidup bersama dengan demon, dan demon tidak takut lagi dengan manusia karena mereka semua sudah berteman gitu kan. Dan caranya mereka berteman adalah ketika para teman-teman ya dari Death Polka yang dulu 500 tahun lalu itu berjuang, mereka menyebarkan cerita heroiknya dari Death Polka yang membebaskan semua slavery, dan itu menarik banget. 17 menit dan itu bagus banget. Anyway, that's something. Kemudian lagi apa ya, gue rasa itu sih, gue main 2 game itu dan bagus banget simbolisme dari Death Polka yang 500 tahun kemudian dia masih bersama Lily. Lily itu adalah immortal juga, sama seperti Death Polka yang menjadi demon dan immortal. Perjuangannya di sana selesai ketika dia melihat keturunan dari descendant dari teman-temannya itu di sana men, masih berusaha menjadi cosplayernya temannya Death Polka di sana untuk menemani Death Polka. Dan ini satu tujuan mereka doang, yaitu untuk menemani Death Polka ketika Death Polka sudah hidup. Dan ada yang menarik itu adalah surat yang menyatukan 500 tahun yang lalu dengan Death Polka yang sekarang. Well, that's heartfelt tapi menarik. Penang whatever, setelah perjuangan selama ini akhirnya berhasil. Gue pengen main atau nonton video atau nggak main game lainnya dengan cerita yang at least not that heartfelt. Gue sudah terlalu sering heartfelt. Gue pengen nyoba untuk mencari game lain yang ketika lo menang lo merasa bahagia dan happy ending gitu kan. It's not like the story will end here. Oh yeah, The Omniscient of Reader itu filmnya bagus. Gue merasa filmnya bagus ketika sang hero utama, sang regression utama, ini film bukan komiknya, manhwanya gue nonton juga bagus, baca. Anyway, ini adalah filmnya dari manhwa Reader, Omniscient of Reader atau apapun itu men, lupa judulnya. Si hero utama ya yang menjadi pilar dunia, di mana dia bisa memutar balik waktu, itu tidak bisa berjuang sendirian. Dan ternyata sang MC yang menjadi manusia normal gitu kan, dengan ilmunya tentang buku itu, dia bisa mengubah cerita. Dia bisa dia itu bisa banget untuk mengubah cerita, menjalankan sebuah cerita di situ. Dan dia berhasil menyentuhkan semua orang dan berhasil mengalahkan sang demon, sang like red demon, kayak I don't know,
kayak monster yang punya sayap warna merah, like a devil, seperti itu. Ammunition Reader bagus. Kemudian ada apa lagi? Entahlah, gue merasa itu sudah cukup kayaknya. Gue nggak melihat ada lagi kayaknya. Biasanya sih kalau gue ada sesuatu yang bisa dibicarakan, gue akan bicara langsung. Tapi berhubung kita pakai OBS di sini dan harusnya gue lihat ke kamera ini, tapi gue melihat ke depan karena sometimes things happen dan biasa jadi OBS ini rusak dan I don't know what will happen. Anyway, gue merasa itu cukup dari sekian dan gambarnya ini sangat telat banget karena kita rekam dari HP. Anyway, thank you. That's for today.